Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebentar nggih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa, para peserta kajian yang berbahagia, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan materi yang berikutnya setelah kita kemarin membahas muqaddimah, permulaan terkait ilmu nahwu yang selalu dibahas di permulaan kitab-kitab nahwu, yaitu tentang definisi kalam. Kapan sebuah ucapan atau ungkapan itu disebut kalam dan kapan tidak disebut kalam. Kita ulas kembali secara ringkas bahwa kalam menurut ulama nahwu itu ada 4 syarat. Jadi ungkapan yang memenuhi 4 syarat, 4 kriteria ini, maka itu disebut kalam. Sedangkan yang tidak memenuhi 4 kriteria ini, meskipun kurang satu saja, maka tidak disebut kalam menurut ulama nahwu. Yang pertama adalah lafadz. Lafdzun. Lafdzun artinya ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi ucapan saja tidak disebut lafadz selama tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi syarat yang pertama agar disebut kalam adalah ucapan tersebut harus mengandung sebagian huruf hijaiyah. Sehingga tulisan tidaklah disebut kalam. Begitu juga suara petir juga tidak disebut kalam. Kenapa? Karena tulisan bukan ucapan. Suara petir, suara angin, suara motor, suara mobil, dan lain sebagainya yang tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah juga tidak disebut kalam. Itu syarat yang pertama, lafdzun. Yang kedua adalah murakkabun. Murakkabun artinya tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi sebuah ucapan agar bisa disebut kalam, dia harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Contoh, ja'a Zaidun, yang artinya Zaid telah datang. Ja'a Zaidun ini kalam karena pertama dia ucapan mengandung sebagian huruf hijaiyah, dan yang kedua dia tersusun dari
dua kata, yaitu ja'a dan zaidun. Kemudian yang syarat yang ketiga adalah mufid. Mufid artinya adalah memberikan makna yang sempurna, sehingga pembicara yang mengatakan tidak perlu menjelaskan lagi maksud dari perkataannya, dan yang mendengarkan, yang diajak berbicara, tidak bertanya-tanya terkait maksud yang diinginkan oleh pembicara. Contohnya seperti perkataan ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Apabila saya mengatakan ja'a Zaidun, secara otomatis yang saya ajak berbicara ini langsung paham bahwa yang saya inginkan adalah memberikan informasi bahwa Zaid telah datang. Jadi yang saya ajak berbicara ini tidak perlu lagi bertanya maksud saya apa, dan saya juga tidak perlu lagi menjelaskan maksud saya apa. Itu disebut mufid. Itu adalah syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, yang terakhir adalah bil wad'i. Al wad'a di sini ulama nahwu berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa makna dari al wad'a di sini adalah berbahasa Arab. Jadi agar disebut kalam, ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, yang murakkab dan yang mufid ini harus berbahasa Arab. Sehingga ucapan yang berbahasa selain Arab itu tidak disebut kalam menurut ulama nahwu. Meskipun itu memahamkan. Kemudian menurut sebagian ulama nahwu, bil wadha' di sini maknanya adalah disengaja. Jadi perkataan orang yang tidur, perkataan orang gila, orang yang mabuk, dan perkataan lainnya yang tidak disengaja itu tidak disebut kalam menurut ulama nahwu, meskipun berbahasa Arab. Sedangkan perkataan yang disengaja, yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, yang murakkab dan yang mufid, meskipun tidak berbahasa Arab, menurut ulama nahwu dari golongan ini tetap disebut kalam. Jadi itulah perbedaan pendapat terkait makna bil wadai yang merupakan syarat keempat dari kalam. Jadi itu ringkasan materi pelajaran kita pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan dengan pembahasan mengenai unsur penyusun kalam. Jadi setelah kita mengetahui definisi kalam, kita perlu mengetahui unsur penyusun kalam itu berupa apa saja. Apakah sama antara unsur penyusun kalam dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ataukah berbeda? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja. Silahkan dibuka PDF yang sudah kami share. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini adalah berjudul unsur penyusun kalam. Dalam bahasa Arab, dalam kitab Al-Ajurumiyah, kitab mukhtasar terkait ilmu nahwu yang kita bahas, Al-Mu'allif mengatakan, Al-Musannif, pengarang mengatakan, wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Jadi unsur penyusun kalam itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang memiliki makna.
Jadi dalam bahasa Arab, unsur penyusun kalam itu hanya salah satu dari 3 jenis ini, 3 golongan ini. Jadi jika ada suatu kata, maka kata tersebut tidak terlepas dari kalau bukan isim berarti ya fi'il. Kalau bukan fi'il berarti ya huruf. Kalau bukan huruf berarti ya isim atau fi'il. Ya. Jadi tidak ada golongan keempat atau tidak ada jenis keempat. Jadi kata apapun dalam bahasa Arab itu tidak terlepas, tidak keluar dari 3 jenis ini. Isim, fi'il, dan huruf. Itu yang harus kita ingat selalu sebelum kita mengetahui makna dari setiap jenis ini. Apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf yang memiliki makna. Baik, yang selanjutnya adalah setelah kita mengetahui bahwa unsur penyusun kalam itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Maka selanjutnya kita akan mempelajari terkait definisi isim. Isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Isim artinya adalah kata yang menunjukkan makna. Jadi kata yang menunjukkan makna dan tidak disertai dengan zaman. Contohnya Zaidun, yang artinya nama orang. Zaid, kitabun artinya kitab atau buku, ana artinya saya, nahnu artinya kami. Lebih mudah lagi, isim ini biasanya disebut atau diartikan dengan kata benda. Jadi kata apapun yang itu menunjukkan benda, maka itu adalah isim. Contoh, madrasatun, masjidun. Madrasatun artinya sekolah, masjidun artinya masjid. Sayyaratun mobil, darrajatun sepeda, ardun bumi, samaun langit, bi'run sumur. Semua itu adalah kata yang menunjukkan benda. Maka semua itu adalah isim. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau kita tidak mengetahui artinya? Apakah ada cara lain untuk membedakan antara isim dengan fi'il, kemudian dengan huruf? Jawabannya adalah ada. Namun, sebelum itu kita akan mempelajari definisi dari setiap 3 unsur penyusun kalam. Ya. Setelah kita mengetahui bahwa isim artinya adalah kata benda, kita pindah ke berikutnya, ke jenis berikutnya yaitu fi'il. Fi'il artinya adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa qturinat bi zamanin wad'an. Kata yang menunjukkan makna, artinya dia mengandung makna tersendiri dan disertai dengan waktu. Atau dengan kata lain biasa disebut dengan kata kerja. Jadi fi'il ini adalah kata kerja. Kata yang mengandung makna, contoh, doroba artinya, darosa artinya belajar. Darosa ini menunjukkan makna pekerjaan. Nah, bisa jadi dia fi'il. Namun agar kata yang menunjukkan pekerjaan ini disebut fi'il, dia harus disertai dengan makna waktu. Contohnya, doroba artinya telah memukul. Darosa artinya telah belajar. Berarti darosa ini adalah fi'il. Kenapa? Karena pertama dia mengandung makna pekerjaan, memberikan makna pekerjaan. Yang kedua, dia
menunjukkan makna waktu. Makna waktu di sini bukan maghrib, isya, bukan. Akan tetapi makna waktu di sini adalah telah, sekarang, atau akan dilakukan. Telah dilakukan, sedang dilakukan, atau akan dilakukan. Contoh darosa, telah belajar. Berarti darosa ini adalah fi'il. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna pekerjaan dan sekaligus menunjukkan waktu, yaitu telah. Yadrusu artinya sedang belajar. Yadrusu berarti juga fi'il. Kenapa? Karena dia menunjukkan makna pekerjaan dan juga sekaligus dia menunjukkan makna waktu, yaitu sedang melakukan. Contoh, kataba, sudah menulis. Berarti kataba ini fi'il. Kenapa? Karena menunjukkan arti pekerjaan, yaitu menulis, dan juga menunjukkan makna waktu, yaitu sudah. Yaktubu, akan atau sedang menulis. Uktub, tulislah. Yakulu, akan atau sedang makan. Akala, artinya sudah makan, dan sebagainya. Jadi setiap kata yang menunjukkan pekerjaan dan disertai dengan waktu, maka kata tersebut adalah fi'il. Jadi kita sudah mengetahui makna isim. Isim adalah kata benda, biasa diartikan dengan kata benda. Kemudian fi'il artinya adalah kata kerja yang menunjukkan waktu, yang disertai dengan waktu. Kemudian masa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu masa lampau, masa yang telah lalu, itu disebut madhi. Masa yang sekarang atau sedang berlangsung itu disebut hal. Masa yang akan datang itu disebut mustaqbal. Oleh karena itu, fi'il yang menunjukkan masa lampau itu disebut fi'il madhi. Fi'il madhi. Sedangkan fi'il atau kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang itu disebut fi'il mudhari'. Kemudian kata kerja yang menunjukkan perintah disebut fi'il amr. Jadi fi'il untuk sementara kita hafalkan ada 3. Fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan sedang atau sekarang atau akan datang, sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kemudian fi'il amr, yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Contoh, kataba, sudah menulis atau telah menulis. Berarti dia adalah fi'il madhi. Kenapa? Karena menunjukkan makna sudah melakukan, telah melakukan. Kemudian yaktubu, sedang atau akan menulis. Berarti yaktubu adalah fi'il mudhari'. Kenapa? Karena menunjukkan arti sedang atau akan melakukan. Kemudian uktub artinya adalah tulislah. Berarti uktub adalah fi'il amr. Kenapa? Karena dia kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Jadi itulah fi'il yang harus kita ingat selalu. 3 macam fi'il yang harus kita ingat selalu. Kemudian yang terakhir adalah huruf yang memiliki makna. Artinya adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan makna apabila digabungkan dengan kalimat lainnya. Kata yang menunjukkan makna apabila digabung dengan kalimat lainnya. Biasanya huruf yang memiliki makna ini diartikan dengan kata sambung atau kata hubung. Seperti ke, seperti di, ya, seperti dari, ke, di, dari dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ila, min, fi, itu semua adalah huruf.
Jadi 3 jenis inilah yang merupakan unsur penyusun kalam dalam bahasa Arab. Kita ulangi lagi, yang pertama adalah isim, kata benda, yang kedua adalah fi'il, kata kerja, yang ketiga adalah huruf yang memiliki makna. Jadi itu unsur penyusun kalam yang harus selalu kita ingat. Kemudian untuk selanjutnya, maksudnya adalah kata yang dapat menunjukkan makna apabila dirangkaikan dengan kata lainnya. Yakni dia tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, huruf adalah kata depan atau kata hubung. Contoh, min artinya dari, ila artinya ke, kaifa artinya bagaimana, la artinya tidak, dan sebagainya. Semua itu mempunyai makna yang pasti, ya Bapak Ibu. Apabila dirangkaikan dengan kata selanjutnya. Kenapa disebutkan memiliki makna yang pasti? Karena contoh min saja memiliki beberapa makna. Tidak selalu bermakna dari. Nah, kapan min ini pasti memiliki makna dari apabila dia disambung dengan kata lainnya. Contoh, arji'u minal madrasati. Saya pulang dari sekolah. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa min artinya adalah dari. Berbeda jika kita hanya mengatakan min gitu saja. Apakah yang kita ajak berbicara itu paham dengan makna yang saya inginkan? Jelas tidak paham. Apa maksudnya min? Nah, berbeda jika saya mengatakan arji'u minal madrasah. Saya pulang dari sekolah. Nah, di sini baru yang saya ajak berbicara, lawan berbicara saya itu baru paham bahwa min di sini bermakna dari. Contoh, sirtu minar ribati ilal masjid. Saya pergi dari pondok ke masjid. Hal sholaita, apakah engkau sudah sholat? Aina baituka, di mana rumahmu, dan sebagainya. Dalam Nazoman Imriyati disebutkan lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Kata itu terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Ketiga-tiganya disebut kalim. Artinya unsur penyusun kalam, artinya kalam itu tidak terlepas dari 3 unsur ini, yaitu isim, fi'il, huruf. Tidak mungkin kalam itu tersusun dari selain 3 unsur ini. Karena kata dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi 3 jenis ini, yaitu isim, fi'il, huruf. Kalau bukan isim berarti ya fi'il. Kalau bukan isim dan juga bukan fi'il berarti ya huruf. Jadi seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah materi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu terkait definisi isim, fi'il, dan huruf, terkait unsur penyusun kalam. Sebelum kita melanjutkan pada sesi materi selanjutnya, yaitu terkait tanda-tanda isim, selain kita harus mengetahui maknanya agar kita mengetahui bahwa kata tersebut adalah isim, tanda-tanda yang nampak sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa kata tersebut adalah isim. Sebelum kita lanjut
membahas materi tersebut. Barangkali ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu. Baik, sepertinya tidak ada ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Baik. Jelas ya. Baik, ada pertanyaan, apa fi'il amar dari akala? Fi'il amar dari akala adalah kul. Akala artinya sudah makan, sedangkan fi'il amarnya adalah kul, makanlah. Kul, kaf lam, kafnya di dhammah, lamnya disukun. Apakah ada beda? Apakah ada perbedaan antara jumlah dengan kalam? Tidak ada, Bapak. Hanya saja kalam, ya, jumlah pasti kalam. Hanya saja, ya. Jadi tidak ada bedanya. Hanya saja itu untuk istilah para ulama nahwu untuk membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi seperti itu. Mereka tidak menyebut kalam ismi dan kalam fi'li, tidak. Akan tetapi mereka menyebutnya jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi selama jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tersebut memenuhi empat syarat yang sudah kita pelajari bersama, maka itu adalah kalam. Jadi kalam itu pasti jumlah, namun jumlah itu bisa jadi bukan kalam. Ya Bapak ya. Jadi kalam itu pasti jumlah, namun jumlah bisa jadi bukan kalam. Saya contohkan jumlah yang bukan kalam. Misal ada yang mengatakan in ja'a zaidun. Jika Zaid datang, in ja'a zaidun. Ja'a zaidun ini jumlah fi'liyah. Kemudian kemasukan in sehingga maknanya menjadi jika Zaid telah datang. Ini adalah jumlah. Namun apakah itu kalam? Jelas jawabannya bukan. Kenapa? Karena masih membingungkan artinya. Tidak mufid, ya kan? Seandainya saya mengatakan jika Zaid datang, apakah Anda paham maksud yang saya inginkan? Jelas tidak. Kenapa? Memang kalau Zaid datang. Ya, jadi belum tahu jawaban dari jika tersebut. Jadi itu maksud dari itu contoh dari jumlah yang bukan kalam. Jadi kalam itu pasti
berupa jumlah ismiyah atau fi'liyah, sedangkan jumlah itu bisa jadi bukan kalam. Bisa jadi bukan kalam. Kenapa? Karena contohnya tidak mufid. Ya. Tidak memberikan faedah, tidak memberikan makna yang sempurna. Ada pertanyaan lagi? Apabila dirasa cukup, maka kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Baik, ada pertanyaan, apa perbedaan antara fa'il dengan fi'il? Kalau fa'il itu subjek, pelakunya, sedangkan fi'il adalah pekerjaannya. Contoh, darosa Zaidun. Darosa Zaidun. Darosa sudah belajar, Zaidun Zaid. Darosa sudah belajar, Zaidun Zaid. Berarti darosa Zaidun, Zaid sudah belajar. Dari contoh darosa Zaidun, darosa sudah belajar, Zaidun Zaid. Kita pasti langsung bisa membedakan mana yang fi'il dan mana yang fa'il. Kenapa? Karena fa'il itu adalah subjek, pelakunya, sedangkan fi'il adalah pekerjaannya, kata kerjanya. Jadi kira-kira mana yang fa'il dan mana yang fi'il? Ya, yang fi'il itu adalah darosa, sedangkan fa'ilnya adalah Zaidun. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan lagi? Baik, saya rasa cukup. Itu apa itu cara membacanya? Laqiyahu tiflu. Sepertinya kurang lengkap kalimatnya, Mbak Fitri Maharani ini ya. Sepertinya itu adalah potongan dari sebuah kalimat, karena di situ terdapat dhamir yang kembali kepada kata sebelumnya. Ya, jadi kalimatnya kayaknya belum sempurna. Ya, kita pakainya kitab Syarah Jurmiyah. Kitab Syarah Jurmiyah, namun yang saya tampilkan adalah terjemahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dengan materi yang menjelaskan tentang tanda-tanda isim. Ya. Tadi kita sudah mengenal isim secara makna, isim artinya kata benda, kemudian mengenal fi'il dari segi makna, fi'il artinya kata kerja, kemudian huruf yang memiliki makna, huruf artinya kata hubung. Baik, berikutnya adalah tanda-tanda isim. Sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda isim yang nampak. Dengan sekira kita bisa membedakan antara isim dengan yang lainnya, meskipun kita tidak mengetahui maknanya. Ya. Jadi
kita dalam belajar nahwu, dalam belajar ilmu untuk bisa berbahasa Arab, bisa membaca kitab, itu harus bertahap, Bapak Ibu ya. Jadi kita harus mengenal apa itu definisi kalam, syarat-syaratnya, kemudian unsur penyusun kalam itu apa saja. Nah, setelah kita mengetahui unsur penyusun kalam itu ada 3, isim, fi'il, huruf, kemudian mengetahui bahwa makna isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, kemudian huruf adalah kata hubung. Bagaimana cara mengetahui isim dari fi'il, membedakan antara isim dengan fi'il dan huruf, meskipun kita tidak tahu arti dari kata tersebut. Ya. Inilah yang akan kita bahas pada tema atau judul tanda-tanda isim. Al-Mu'allif Asy-Syaikh Ibnu Ajurrum mengatakan fanismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Jadi isim diketahui dengan 4 tanda berikut ini. Yang pertama adalah bil khafdi. Kemasukan huruf Yang pertama adalah beri'rab khafat atau beri'rab jar. Yang kedua adalah ditanwin. Yang ketiga adalah diawali dengan alif lam. Yang keempat adalah kemasukan huruf jar atau huruf khafat. Al-Mu'allif mengatakan wahyamin wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasami. Huruf khafat atau huruf jar itu yang pertama min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala artinya kepada, fi artinya pada atau di, rubba artinya sedikit sekali atau banyak sekali, ba artinya dengan, kaf seperti, lam untuk, dan huruf qasam atau huruf sumpah. Jadi inilah huruf jar atau huruf khafat yang apabila masuk kepada suatu kata, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Contoh, minal baiti. Min adalah huruf khafat. Berarti al-baiti adalah otomatis isim. Kenapa? Karena kemasukan huruf khafat. Baik itu tanda-tanda isim. Kemudian huruf qasam atau huruf sumpah, wahyal ba, wahyal waw, wal ba, wa ta. Wahyal waw, wal ba, wa ta. Jadi huruf qasam ada 3, waw, ba, dan ta. Yang artinya semuanya sama yaitu demi. Berarti perkataan wallahi artinya demi Allah, tallahi artinya demi Allah, kemudian billahi juga artinya demi Allah. Maksudnya tanda isim itu berbeda dengan tanda fi'il dan huruf. Dengan kita mengetahui tanda ini, kita bisa memastikan bahwa kata yang terdapat tanda ini pasti isim. Tidak mungkin fi'il, tidak mungkin huruf. Ya. Tanda-tanda ini dapat diketahui melalui yang pertama huruf akhirnya sering dijarkan. Artinya di kasroh. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau diwasal ar-rahimi. Bismi. Berarti ismi adalah isim. Kenapa? Karena dia dijarkan. Akhirnya berharokat kasroh. Bismillahi. Lafzul jalalah Allah adalah isim. Kenapa? Karena dia dijarkan.
akhirnya berharokat kasroh. Ar-Rahmani juga isim. Ar-Rahimi juga isim. Kenapa? Karena dijarkan akhirnya berharokat kasroh. Kemudian yang kedua tandanya adalah bertanwin. Jadi apabila ada kata yang bertanwin, maka pasti itu adalah isim. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun bertanwin, qaimun juga bertanwin. Berarti Zaidun isim, qaimun isim. Meskipun kita tidak tahu apa artinya qaimun, apa artinya Zaidun, tapi paling tidak kita harus tahu statusnya. Statusnya itu sebagai isim kah, sebagai fi'il kah, atau sebagai huruf. Dengan kita mengetahui bahwa Zaidun ini adalah isim, kita bisa menerka, langsung mengira-ngira, oh berarti ini adalah kata benda. Qaimun juga begitu, isim. Oh berarti ini kalau bukan kata benda ya kata sifat. Jadi paling tidak kita sudah terbantukan dengan kita mengetahui bahwa Zaidun ini isim, qaimun juga isim. Kemudian yang ketiga adalah berawalan alif lam atau al. Contoh al-madrasatu, al-Qur'anu, al-baitu, al-mushafu, al-jaridatu, ar-rahmani, ar-rahimi. Ya. Jadi jika ada kata berawalan alif lam, maka kata tersebut pasti isim. Berarti itu adalah kata benda atau kata sifat. Kalau dia menunjukkan arti sifat, berarti itu adalah kata sifat. Kalau dia menunjukkan arti benda, berarti itu adalah kata benda. Contoh, Zaidun qaimun. Zaidun artinya Zaid, nama orang. Qaimun artinya orang yang berdiri. Zaid itu orang yang berdiri. Berarti Zaidun adalah kata benda, qaimun adalah kata sifat. Jadi tanda yang selanjutnya adalah berawalan alif lam. Kemudian tanda yang berikutnya adalah kemasukan huruf jar. Yang pertama adalah min, artinya dari. Contoh, sirtu minal misri ila Makkah. Nah, kita bisa menerka-nerka. Ya, dari sini kita bisa mengira, menyeleksi mana yang isim, mana yang fi'il. Sirtu artinya saya berjalan. Berarti ini adalah fi'il. Min dari berarti kata hubung, berarti huruf. Kemudian al-misri. Al-misri. Ini kata berawalan alif lam, berarti pasti isim. Ila. Ila ini ke, kata hubung berarti huruf. Makkata. Makkata ini nama kota, berarti isim. Jadi seperti itu. Selain dia kemasukan huruf jar ila, dia juga merupakan nama kota. Nama daerah juga itu disebut isim. Termasuk isim. Kemudian yang kedua adalah an. Contoh, sa'altu an Mahmud. Aku menanyakan tentang Mahmud. Aku menanyakan. Sa'altu. Berarti sa'altu di sini adalah fi'il. Kenapa? Karena kata kerja. Kemudian an. An ini artinya tentang. Berarti kata hubung, berarti dia adalah huruf. Mahmud adalah isim. Kenapa? Karena dia kata benda, nama seseorang, plus juga dia bertanwin di akhirnya. Ya. Jadi apabila ada kata berawalan al atau berakhiran tanwin, maka kata tersebut pasti isim.
Contoh selanjutnya, raqibtu alal farosi. Saya menunggang kuda. Saya menunggang kuda. Saya menunggang raqibtu. Berarti raqibtu adalah fi'il, kemudian ala adalah huruf, kemudian al-farosi adalah isim. Kenapa al-farosi isim? Karena dia berawalan alif dan lam. Karena dia berawalan alif dan lam, pasti dia adalah isim. Kemudian yang selanjutnya adalah fi, artinya di dalam. Al-ma'u fil kuz, air itu di dalam kendi. Mari kita analisa mana yang isim, mana yang fi'il, dan mana yang huruf. Al-ma'u. Kira-kira al-ma'u ini isim, fi'il, atau huruf? Ya, al-ma'u di sini adalah isim. Kenapa? Karena berawalan alif lam. Fi, di dalam. Ya, fi di sini adalah huruf. Kenapa? Karena kata hubung. Kemudian al-kuzi, kendi. Jelas di sini dia adalah isim. Kenapa? Karena berawalan alif dan lam. Kemudian rubba rajulin sholihin fil masjid. Artinya banyak sekali orang yang soleh berada di dalam masjid. Di sini juga bisa kita analisa rubba rajulin sholihin fil masjid. Rubba di sini huruf karena kata hubung. Rajulin isim karena bertanwin. Sholihin isim karena bertanwin. Fi di atau di dalam. Huruf karena kata hubung. Al-masjidi isim karena berawalan alif dan lam. Kemudian yang selanjutnya ba seperti kata tubil qalam. Saya menulis dengan pena. Katabtu artinya saya menulis, berarti ini adalah fi'il. Bi ba dengan berarti dia adalah huruf. Al-qalam adalah isim. Kenapa? Karena dia berawalan alif dan lam. Kemudian kaf. Yang selanjutnya adalah kaf. Zaidun kalbadri. Zaid bagaikan bulan purnama. Mari kita analisa bersama. Zaidun artinya Zaid. Zaid ini pasti isim. Kenapa? Karena bertanwin. Kalbadri. Kafnya adalah huruf. Kenapa? Karena dia kata hubung. Al-Badri. Al-Badri di sini isim. Kenapa? Karena berawalan alif lam. Kemudian lam. Contoh, al-malu li Zaidin. Harta itu milik Zaid. Uang itu milik Zaid. Al-malu adalah isim. Li, lamnya adalah huruf. Kenapa? Karena kata hubung. Zaidin adalah isim. Kenapa? Karena dia bertanwin. Kemudian huruf qasam. Contohnya seperti wallahi, wallahi, tallahi, dan billahi. Semua ini adalah huruf qasam. Dalam Nazom Imriti disebutkan falis mubit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Tanda-tanda isim itu ya, yang pertama adalah tanwin, yang kedua adalah khafat, kemudian huruf khafat, dan dengan melalui alif lam, diawali alif lam. Ringkasan dari pelajaran atau materi tanda-tanda isim, yang paling mudah adalah isim itu pasti diawali dengan alif lam atau diakhiri dengan tanwin. Namun yang perlu kita ketahui bahwa alif lam dan tanwin itu bagaikan barat dan timur yang tidak akan bersatu, tidak akan bertemu. Jadi apabila ada suatu kata itu berawalan alif lam, maka jangan sampai ditanwin, Bapak Ibu. Dan apabila ada suatu kata bertanwin, pasti tidak diawali dengan alif lam. Jadi ini adalah kaidah. Apabila ada suatu kata yang berawalan alif lam, maka jangan ditanwin.
Dan apabila ada suatu kata yang ditanwin, maka pasti dia tidak diawali dengan alif lam. Jadi cukup dengan dua tanda ini kita bisa membedakan antara isim dan fi'il. Meskipun kita tidak tahu maknanya, kita bisa memastikan mana yang isim dan mana yang fi'il. Baik, itulah materi kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan terkait materi kedua, yaitu tanda-tanda isim. Ya, jadi isim itu biasa diterjemah atau diartikan dengan kata benda. Jadi jika ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang memberikan makna benda, maka itu adalah isim. Itu secara makna. Kita mengetahui sebuah kata itu isim dari segi makna apabila dia memberikan makna benda, memberikan arti benda. Contoh, madrasatun, sekolah, baitun, rumah, kolamun, pena, hakibatun, tas, dan lain sebagainya. Hatifun, HP, dan lain sebagainya. Khofat dan huruf khofat, apakah khofat dan huruf khofat itu sama? Jawabannya adalah tidak. Kalau khofat itu lebih ke i'rabnya, lebih ke harokat akhirnya, ya. Kalau khofat itu i'rabnya, kalau huruf khofat adalah huruf yang menjadikan isim tersebut beri'rab khofat. Jadi itu perbedaan antara khofat dan huruf khofat. Kalau khofat itu i'rabnya, kalau huruf khofat adalah huruf yang menjadikan isim tersebut, isim yang jatuh setelahnya itu beri'rab khofat. Kenapa ada huruf khofat? Kenapa tidak khofat saja? Karena suatu kata itu bisa beri'rab khofat meskipun tidak kemasukan huruf khofat. Ya. Ya, benar Ibu. Jadi huruf khofat itu juga bisa disebut dengan huruf jar. Huruf khofat bisa disebut juga dengan huruf jar. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ya, contoh khofat ya. Contoh khofat adalah seperti pada lafadz basmalah ya. Bismi. Bismi. Sebenarnya bismi di sini adalah rangkaian dari dua kata, yaitu ba yang merupakan huruf jar dan ismi yang merupakan isim. Jadi ismi kemasukan huruf khofat sehingga dia beri'rab khofat. Tanda i'rab khofatnya yaitu kasroh. Ya. Jadi ismi di sini beri'rab khofat karena kemasukan huruf khofat yaitu ba. Itu contohnya ya, Bapak Ibu. Kemudian huruf qasam. Tadi sudah disebutkan bahwa huruf qasam itu ada 3, yaitu waw, ba, dan ta. Contohnya wallahi, tallahi, billahi. Mungkin sebagian orang
sering mengucapkan ini karena terlalu terbiasa, karena kebiasaan bersumpah. Seperti mengatakan, wallahi saya tidak melakukan itu. Nah, perkataannya, wallahi saya tidak melakukan itu, berarti dia telah bersumpah bahwa dia tidak melakukan perbuatan itu. Jadi itu contoh huruf qasam. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga materi yang kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini dapat memudahkan kita untuk lebih memahami bahasa Arab, untuk lebih bisa memahami kitab yang kita kaji. Kitab-kitab yang kita kaji pada kajian-kajian yang lain. Baik, Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.